Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membahas materi sejarah tingkat lanjut tentang sejarah Asia Timur. Asia Timur, slide mana ini? Oke. Ya, konflik Korea Utara dan Korea Selatan. Konflik antara dua Korea ini terjadi setelah Perang Dunia II akibat persaingan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Yang saya garis bawah ini kemungkinan akan keluar waktu tes. Nah, konflik yang terjadi ini ketika Korea Selatan bersikukuh atau memaksakan kehendak melakukan latihan militer di Pulau Yenpyong. Ya, Pulau Yenpyong itu ada di Korea Utara. Nah, tindakan Korea Selatan ini menimbulkan reaksi, ya, Korea Utara dengan meluncurkan roket ke arah Korea Selatan, ke Seoul. Nah, Presiden Korea Selatan waktu itu Kim Dae-jung mengumumkan kebijakan Sansen Policy yang bertujuan untuk memperbaiki hubungan Korea Selatan dengan Korea Utara atau meningkatkan interaksi antara kedua negara. Nah, di bulan November 2010, Korea Utara melakukan uji coba nuklir dan meluncurkan artileri. Nah, meluncurkan artileri ini sudah menyebabkan dua warga sipil dan dua anggota militer Korea Selatan tewas atau meninggal dunia. Akibatnya, konflik ini hingga sekarang masih tetap berlanjut. Nah, ini letak wilayah Korea Utara dan Korea Selatan. Yang warna merah, yang merah ini Korea Utara dan yang warna biru ini Korea Selatan. Lalu konflik Tiongkok dan Jepang ini terjadi akibat sengketa perebutan kepulauan Senkaku yang pada awalnya kelima gugusan pulau itu atau di Kepulauan Senkaku itu tidak berpenghuni atau belum ada yang memilikinya. Nah, pada tahun 1885 di zaman restorasi Meiji, ya, pemerintah Jepang melakukan survei yang hasilnya pulau-pulau di sekitar Senkaku itu dinyatakan tidak ada pemiliknya alias belum ada warganya yang tinggal di Pulau Senkaku dan sekitarnya. Nah, kemudian di tahun 1969 PBB mengumumkan bahwa Pulau Senkaku itu memiliki sumber daya alam yang sangat luar biasa atau sumber alam mineral dalam jumlah yang banyak. Akibatnya, Cina pun menjadi tertarik karena di Pulau Senkaku itu ada sumber alam mineral. Nah, pada tanggal 20 Mei 1972, Amerika Serikat mengembalikan Okinawa dan Senkaku sah menjadi milik Jepang di tahun 1972. Nah, sejak saat itulah sering terjadi konflik kepentingan. Ini akibat perebutan wilayah antara Cina dan Jepang. Senkaku. Ya, lanjut. Nah, sampai di kesimpulan materi mengenai Asia Timur. Konflik-konflik yang terjadi itu, ya, konflik yang terjadi di belahan dunia itu sebenarnya itu akibat kepentingan-kepentingan masing-masing negara. Bisa jadi mengenai masalah politik, ekonomi, dan agama. Ini seringkali dijadikan sebagai sumber awal konflik antar negara. Nah, di samping itu ada pihak penguasa juga yang ingin memaksakan kehendaknya untuk kepentingan sendiri ataupun kepentingan kelompoknya. Nah, ini menimbulkan akibat, yaitu penduduk sipil yang tidak tahu apa-apa, yang tidak mengerti permasalahannya, menjadi korban keganasan konflik dan menimbulkan bahaya kelaparan dan masa depan yang suram karena negara
tidak bisa melindungi rakyatnya karena konflik tadi. Bahkan di antara mereka harus mengungsi. Contohnya Rohingya mengungsi ke Aceh, meninggalkan tanah kelahirannya tanpa tujuan yang pasti. Mereka hanya ingin bertahan hidup untuk melangsungkan eh, masa depan anak dan keluarganya. Nah, konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia itu akan berakhir jika pihak-pihak yang bersengketa itu menurunkan egonya dan mencari solusi untuk dapat melindungi dan memikirkan kesejahteraan rakyatnya. Oke, ini materi singkat mengenai konflik Asia Timur yang digunakan untuk asesmen. Nah, saya juga akan memberikan contoh soal mengenai materi ini. Nah, nomor satu, siapakah nama Presiden Korea Selatan tahun 2010? Kim Jong-un, Kim Il-sung, Kim Dae-jung, Kim Dae-song, Kim Il-young. Nah, apabila kalian ingat, pasti kalian akan memilih mana ya? Mencari pulpen buat oret-oretan pen. Pen. Oke, ya. Salah. Nih, Kim Dae-jung. Kim Dae-jung. Ya, nomor satu jawabannya C. Kim Dae-jung. Nomor dua, kebijakan yang direncanakan Korea Selatan bertujuan untuk apa? Meningkatkan kerjasama dengan Uni Soviet, memudahkan pembelian persenjataan dari Amerika Serikat, menguasai wilayah Korea Utara, dia mengambil alih dan meruntuhkan keturunan Kim Il-sung, atau tidak ada jawaban yang benar. Nah, bagi siswa yang membaca materi itu, ya, yang membaca materi sejarah Asia Timur, pasti akan lebih mudah menemukan jawabannya atau mengingat jawabannya. Kebijakan yang direncanakan Korea Selatan itu bertujuan untuk uh, mengembalikan hubungan yang harmonis antara Korea Selatan dan Korea Utara. Maka jawabannya ini tidak ada jawaban yang benar. Yang benar adalah yang E. Oke, nomor 3. Ideologi Korea Utara berwarna apa? A biru, B hijau, C putih, D jingga, E merah. Ya, nomor 3. Ini sangat gampang sekali apabila kalian membaca materinya. Yang pasti bukan A ya, yang pasti bukan biru jawabannya. Oke, lanjut saja nomor 4. Apa yang melatar belakangi konflik Cina dengan Jepang? Ya, konflik Cina dan Jepang itu dilatar belakangi oleh apa sih? A. Perebutan Pulau Korea. B. Persaingan perdagangan di Pulau Korea. C. Jepang ingin menjajah Cina. D. Jepang bercita-cita menguasai wilayah Asia Timur. Atau E. Tidak ada jawabannya benar. Ya, yang melatar belakangnya konflik Cina dengan Jepang itu ya pulau Senkaku loh, itu kuncinya. Ya, nomor 5, baca dengan cermat. Ya, ini nomor 2 itu ya saya ganti. Nomor 2 ini salah ya. Nomor 2 itu salah. Nomor nomor 1 ini salah. Harusnya ini nomor 1, nomor 2 ya, nomor 3 karena ini nomor eh, ini nomor 4 harusnya, ini nomor 5. Ya, ini ini harusnya bukan angka 1, ini harusnya. Harusnya baca dengan cermat. Ya, yang bukan termasuk faktor perebutan Pulau Senkaku adalah salah tapi benar. Ini yang menjadi salah satu kesulitan siswa memahami, mencerna kalimat-kalimat perkata soal. Ya, salah tapi benar.
Ya kalian tahu kan, salah tapi benar. Artinya, jawaban salah itulah yang harus dipilih. Satu, memiliki sumber daya alam. Dua, letak geografis dekat dengan Amerika. Tiga, kepulauan yang ramai oleh pedagang saudagar. Empat, menjadi lokasi berlabuhnya kapal-kapal besar. Lima, sumber mineral melimpah. Sudah jelas jawabannya yang mana. Pulau Senkaku itu mengandung apa? Nomor 6. Ini juga ini harusnya harusnya bukan satu. Ini satu, ini dua, ya ini tiga, ini empat, ya ini empat. Maaf ya. Ini tulisnya orang sejarah jadi kalau nulis itu Latin. Ya. Jadi satu, dua, tiga, empat, lima. Oke, fakta perebutan Pulau Senkaku ditunjukkan oleh nomor kecuali. Nah, ini jelas sekali kecuali. Ya, nomor 6. Nomor 6 ini satu memiliki sumber daya alam, dua letak geografis dekat dengan Amerika, tiga kepulauan yang ramai oleh pedagang saudagar, empat menjadi lokasi berlabuhnya kapal-kapal besar, lima sumber mineral melimpah. Sudah jelas ya, nomor 6 ini jawabannya itu yang mana itu ya, kecuali. Yang kecuali ya ini, mana mungkin Amerika Serikat itu dekat dengan Jepang. Terus mana mungkin Jepang itu menjadi berlabuhnya kapal-kapal besar, kecuali Indonesia. Itulah Indonesia yang mungkin ini berlabuhnya para pedagang saudagar dari Arab. Nomor 7. Pada bulan apa PBB menyelesaikan sengketa Pulau Senkaku? Nah, soalnya gampang, tapi banyak yang salah. Saya pun heran. Kok bisa bulan Januari, Februari, Maret, April sampai Desember menghafalkan bulan saja tidak bisa. Ini kan menyedihkan sekali. Bulan apa PBB menyelesaikan sengketa Pulau Senkaku? April, Pak. Bagus. Jawabannya April. Depak Agustus, ya benar, 14 Agustus. 14 Agustus itu menyerahnya Jepang kepada sekutu. Ya silakan kalian baca sendiri materinya. Kalian pasti akan menemukan jawabannya ini. Jawaban nomor 7. Ya, nomor 8. Setelah sidang PBB, Jepang bersekutu dengan negara mana? A. Amerika Serikat, B. Korea Utara, C. Cina, D. Uni Soviet, atau E. India. Pak, India. Ya, India memang negara besar. Tapi nggak mungkin juga Jepang bersekutu dengan India. India punya apa? Korea Utara ini juga bukan sekutunya Jepang, apalagi Cina. Kemungkinan ya jawabannya ya Amerika Serikat atau Uni Soviet. Kalian tinggal pilih A atau D. Yang pasti Uni Soviet ini bersekutu dengan Cina. Ya, paham? Nomor 9. Nah, nomor 9 ini masuk pada soal padanan kata. Nah, kalian mencari kata-kata yang mirip. Orang Jepang mata sipit, orang Indonesia A. Sopan santun, B. Lumit kaki, C. Suka menyapa, D. Hidung pesek, E. Mata kaki. Saya ingin melatih kalian untuk bernalar, berpikir kritis. Apa itu orang Jepang? Mata sipit itu apa sih? Mata sipit itu kan apa ya? Mata sipit kan ada di bagian wajah, ada di bagian kepala. Nah, kalian juga harus menemukan jawaban ini loh. Orang Indonesia titik dua titik titik. Nah,
Apa yang mendekati ini mata sipit? Mata sipit, ya mata sipit itu ada di wajah. Ya jadi jawabannya apa? Mata kaki, Pak. Orang Indonesia, bayangkan. Orang Indonesia, orang Jepang matanya sipit, orang Indonesia mata kaki. Jelas. Salahnya itu jelas banget. Oke, lanjut. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Nomor 10, Cina Jepang. Nah, nomor 10 juga ini soal ada non kata, ya. Ini kata kuncinya dipisahkan oleh pulau. Cina dan Jepang itu dipisahkan oleh pulau apa? Cina dan Jepang. A. Amerika Serikat Washington. B. Jepang Nagasaki. C. Indonesia Australia. D. Malaysia Australia. E. Inggris Eropa. Siswa yang tidak suka literasi, gak suka membaca, ini pasti memilihnya yang C, Indonesia Australia. Salah. Salah coy. Cina dan Jepang itu dipisahkan oleh negara Korea. Jadi di sini jawabannya juga negara yang dipisahkan oleh pulau. Ya. Mana dari A, B, D dan E ini yang dipisahkan oleh pulau, negaranya dipisahkan oleh pulau. Oke. Ya, ini PR. PR ada non kata. Ya, silakan kalian ketik ketik jawabannya di kolom komentar A, B, C, D atau E. Nanti akan saya kasih jawabannya satu hari berikutnya. Oke.